Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nurrahma dari tingkat 2B kelompok 1 tutor dengan Ibu Maya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan. Sebelum masuk ke pembahasan mekanisme persalinan, saya ingin menjelaskan mengenai dua komponen penting dalam proses persalinan. Yang pertama itu ada kepala janin, yang kedua ada panggul ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dua komponen tersebut. Yang pertama ada kepala janin. Nah, untuk kepala janin sendiri, ia memiliki dua titik. Yang pertama, ubun-ubun besar atau biasa disebut dengan singsiput. Yang kedua, ada ubun-ubun kecil yang biasa disebut dengan oksiput. Nah, kepada kepala janin juga ada sutura. Sutura itu merupakan penghubung antara tulang kepala bayi. Nah, yang pertama itu ada sutura frontalis yang di depan, kemudian ada sutura coronalis yang di bagian sini, kemudian ada sutura sagittalis, ia merupakan sutura terbesar yang menghubungkan antara ubun-ubun besar dengan ubun-ubun kecil. Nah, yang terakhir ada sutura lambdoid yang di belakang. Nah, untuk kepala janin tersendiri itu juga terbagi dua, ada diameternya. Yang pertama itu fronto occipito, fronto yang di depan, occipito di belakang. Jadi ia mengelilingi kepala bayi itu diameternya 12 sampai 12,5 cm. Nah, yang kedua ada diameter suboccipito brahmatica. Jadi dia dari sini sampai sini gitu. Jadi seperti mengenakan bando gitu di belakang bundar. Oke, kemudian untuk struktur kepala janinnya cukup. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai struktur panggul ibu. Nah, untuk panggul ibu tersendiri di sini ada 3 ruang. Yang pertama itu ada pintu atas panggul, kemudian ada pintu tengah panggul ibu, kemudian ada pintu bawah panggul. Nah, untuk pada panggul ibu sendiri itu ada namanya penurunan perununan atau biasa disebut dengan Hodge. Nah, Hodge itu dibagi menjadi 4. Ada Hodge 1. Hodge 1 itu dari pintu atas simpisis yang di sini sejajar dengan promontorium. Jadi mengelilingi seperti ini. Kemudian yang kedua, Hodge 2 itu dari pinggir bawah simpisis sejajar dengan sakrum. Yang ketiga ada Hodge 3 itu setinggi atau setinggi spina ischiadica sejajar dengan Hodge 2. Kemudian yang terakhir Hodge 4 itu setinggi oskoksigis sejajar dengan Hodge 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian untuk area terluas panggul ibu itu melintang ya. Oke, untuk mengenai pembahasan dua komponen terpenting tadi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai mekanisme persalinan. Untuk mekanisme persalinan tersendiri, dia memiliki 7 tahapan. Yang pertama ada engagement, ada descent, fleksi, putaran paksi dalam, ekstensi, putaran paksi luar, kemudian eksplosi. Nah, sebenarnya kalau untuk descent tersendiri itu dari awal si kepala bayi turun, untuk descent tersendiri itu artinya turun. Jadi untuk tahap descent itu dari awal sampai akhir dia tuh mengalami descent. Oke, saya akan menjelaskan lebih detailnya seperti ini ya. Nah, untuk posisi kepala bayi tersendiri pada saat awal ingin memasuki pintu atas panggul, dia posisinya melintang. Jadi posisinya itu diameter fronto occipito yang 12,5 cm. Nah, seperti ini. Nah, pada awalnya dia seperti ini posisinya. Nah, dari awal dia sudah mengalami
atau melakukan tahapan desain atau turun dari Hotch 1 kemudian ke Hotch 2. Nah, pada tahapan desain ini dia sambil melakukan fleksi. Fleksi itu adalah dagu bayi mendekati dada bayi. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi si dagu bayi mendekati dada bayi. Jadi sambil desain dia sambil fleksi. Nah, ketika sudah sampai ke Hotch 3 atau di spina ischiadica, dia sudah tidak bisa lagi nih, tidak bisa turun lagi. Maka di sini terjadilah proses atau tahapan engagement. Engagement itu artinya diikat. Jadi kepala bayi sudah tidak bisa naik lagi gitu. Jadi sudah tidak bisa keluar dan dia harus melakukan tahapan atau melakukan putaran paksi dalam. Nah, putaran paksi dalam itu jadi awalnya melintang seperti ini, dia akan kepalanya akan memutar menjadi seperti ini. Jadi diameter yang tadinya 12 menjadi 9 cm. Itu diameternya jadi suboccipitobrachmatic. Kemudian kan seperti ini. Kemudian dia memutar atau fleksi dalam. Kemudian karena ini sudah muat, dia akan turun lagi. Kemudian mulai keluar dari vagina ibu. Nah, yang pertama kali keluar itu adalah sudut ubun-ubun kecil bayi. Pelan-pelan oksiput keluar, kemudian seperti ini, dahi disusul dengan dahi, kemudian mata, hidung, mulut. Nah, sampai seperti ini, sampai kepala bayi sudah keluar seperti ini, dia akan melakukan ini disebut dengan ekstensi. Jadi ekstensi itu dia menyesuaikan si vagina ibu. Jadi dia akan menanjak sedikit gitu, menyesuaikan si vagina ibu. Nah, setelah ekstensi tersebut dia akan melakukan putaran paksi luar. Nah, putaran paksi luar ini untuk menyesuaikan bahu, karena kan tadi pas putaran paksi dalam itu hanya si kepalanya aja nih yang mutar. Jadi badannya tetap seperti ini, sedangkan kepalanya seperti ini gitu. Jadi si bahu ini akan menyesuaikan si vagina ibu, karena kan bentuknya horizontal, jadi dia akan memutar gitu. Jadi ini awalnya seperti ini, kemudian si bahunya akan menyesuaikan jadi miring gitu. Jadi yang awalnya ekstensi, kemudian seperti ini, si kepala bayi miring menghadap ke paha ibu. Nah, ini disebut putaran paksi luar. Kemudian turun sampai semua anggota tubuh bayi keluar. Ini disebut dengan eksposi. Seperti itu, teman-teman. Jadi tahapan tadinya ada 7, yang terakhir itu adalah eksposi. Jadi seluruh anggota tubuh bayi itu sudah keluar. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai mekanisme persalinan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.